Artinya kita ini sedang berjuang, mereka udah selamat, bukan yang meninggal yang ditabahkan. Berarti mereka itu yang harusnya menguatkan kita, yang dikuatkan itu yang masih hidup. Betul, tapi maksud saya coba nggak usah ke arah situ dulu. Maksud saya gini loh. Ini kan ada orang nggak, maksud saya gini, itu betul, tapi kan tergantung dari angle view-nya jadinya gitu. Saya mau ngelihat yang saya tanyakan ini, kalau misalnya ada keluarga inti lah gitu ya, mungkin keluarga jauh kita, tapi keluarga intinya yang ditinggal anak kandungnya, istrinya gitu ya misalnya. Kita kan sebut gitu ya, semoga keluarga yang ditinggalkan, berarti kan memang arahnya kan yang ditinggalkan itu. Jangan dulu kita ambil konteks yang lebih luas dulu. Tapi artinya yang saya mau tekankan di sini, gereja Kristen Lutheran pun yang katakan dari marga-marga HKBP apa segala macam GKPI itu memang ditanamkan doktrin, doktrin jadinya ya. Mungkin boleh ditanya, saya nggak mengada-ada. Tidak boleh mendoakan yang sudah meninggal. Saya Dan tanya, kalau oke. Saya tanya, Luther dapat ajaran dari salah satu rasul yang mana? Dia ya belajar jangan, dari salah satu rasul mana dia? iya maksud saya gini, kita nggak usah saling memojokkan. Saya juga bukan ke arah situ. Bukan. Ini kita bicara tentang fakta. Ini makanya kalau Anda lari ke sini, ini akan menyakiti banyak orang, saya katakan. Luther dapat ajaran itu dari mana? Dapat pemahaman itu dari salah satu rasul yang mana? Karena rasul tidak pernah mengajarkan itu. Yakobus 5 ayat 17 juga dikatakan, saling mendoakanlah kamu dan saling memohon ampun. Jadi kamu yang dimaksud itu adalah gereja. Mau kau hidup, mau kau mati, mau kau Iya, ngejengkang, maksud saya tayang, gini. apapun, sabar. Hmm. Saya tanya, itu dia dapat ajaran dari mana? Rasul yang mana yang mengajarkan dia seperti itu? Kalau tidak ada rasul mengajarkan itu, maka Alkitab berkata, ya, barang siapa memberitakan Injil yang lain daripada yang kamu terima dari kami di situ ada rasul, terkutuklah dia. Jadi, kalau sudah tidak tahu sanad pengajarannya dari mana, jangan diikutin. Saya hanya mengikutin ajaran rasul. Kalau kalian membaca Alkitab cuma 2 biji, 2 ayat, 2 pasal, tolong ditambah lagi literasinya. Baca semuanya, biar kamu menjadi jelas. Jangan samar seperti ini, tapi sudah mendebat orang. Saya nggak mendebat loh. Saya bukan mendebat. Saya cuma menyatakan, artinya gini, yang saya ucapkan ini memang itu yang didoktrin di gereja-gereja Protestan. Iya, makanya saya Kenapa? bilang, Saya kan bukan kamu percaya, saya tanya, saya kan bukan kamu pendeta. percaya, Kalau ditanya ke arah situ ya saya kan nggak ngerti gitu loh. tidak ada satu orang pun mengenal Yesus tanpa rasul, karena rasul yang langsung diperintahkan, memuridkan. Jadi kalau kamu mau cari pengajaran yang benar, yang tepat ke rasul, ke Tuhan Yesus, kamu harus cari ajaran rasul, bukan ajaran orang yang gak jelas. Itu aja saran aku. Karena cuman rasul yang mengenal Yesus, karena mereka yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Saya nggak tahu Om Luther ini entah hidup sama siapa, entah dia tahu apa tentang Yesus. Saya nggak tahu itu. Saran aku itu aja, kalau kita jadi orang Kristen, carilah sumber ajaran itu dari yang paling atas, dari sumber mata airnya. Jangan cari yang udah terkontaminasi, apalagi yang nggak tahu apa-apa. Gitu. Itu sih saran aku. Ya betul, tapi nggak boleh setajam itu juga. Nggak tajam, ini kan fakta. Kalau Iya, kamu artinya mau gini, kita bicara Martin Luther, kita bukan tahu sejarahnya kenapa terpecah dari Katolik ke Protestan kan, itu kan ada sejarahnya juga. Yang menjual surat keselamatan segala macam bla 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 ya. Tapi yang saya maksud di sini, apakah dengan begitu, contoh nih, kalau saya tidak mau mendoakan orang yang udah meninggal dengan pemahaman doktrin ya kamu begini, tidak percaya tapi Yesus saya percaya karena kepada rasul Yesus bilang, gitu loh. Apa karena itu? kamu mau dengar Luther atau kamu mau dengar Yesus? Karena Yesus nyuruh kepada muridnya saling mendoakan. Kalau kamu mau dengar Luther udah bangkit belum? Kalau Luther belum bangkit, jangan diikutin. Ikutin Yesus. Ya, tapi kan pendeta Lah kamu yang mau dari, bawa doktrin siapa? nah iya Di itu dalam dari gereja itu. gini Bang, kamu percaya iman rasuli? Aku percaya kepada gereja yang satu, yang kudus, yang katolik, dan yang apostolik. Apostolik di situ adalah para rasul, bukan yang Martin Luther. Jadi kalau kamu percaya kepada gereja yang satu, gereja Martin Luther, kamu bikin sendiri pengakuan iman rasulimu. Ya kan apa? Ini kan logika, kita ini Betul, bicara oke. logika. Kalau kita bicara logika, seolah-olah kan jadinya Mbak Agatha menyalahkan Apa? gereja tempat Bukan saya. menyalahkan gereja, saya Karena menyatakan di gereja yang saya benar. yang seperti itu Sabar. ditanamkan. Kamu mau nggak dikasih tahu yang benar? Ketika saya memberitahu yang benar, apakah saya jadi musuhmu? Galatia 6 ayat berapa itu? Itu ada dikatakan, saya hanya menyatakan kebenaran. Ingat, pengakuan iman rasuli,
Pengakuan iman rasuli, bukan pengakuan iman Luther. Jadi kita percaya terhadap apa yang diajarkan para rasul. Stop dengan Luther yang nggak bisa memberikan keselamatan kamu. Yang bisa memberikan keselamatan kamu itulah Yesus. Yesus nyuruh ke muridnya, jadilah murid Yesus melalui para rasul. Kan itu tujuan Yesus. Kenapa? Dari dulu juga udah ada banyak penyimpangan-penyimpangan, bidat-bidat. Contoh, Nasrani itu bidat. Yang dia dapat ajaran bukan dari para rasul. Dia dikatakan penyakit sampar di dalam Alkitab. Nah, kamu, saya kasih tahu yang benar. Kalau kamu tolak itu terserah. Mau kamu terima itu terserah. Tapi saya tidak akan berhenti menyatakan kebenaran. Saya justru menyatakan kasih saya kepada kamu, supaya kamu jangan terkontaminasi ajaran-ajaran yang tidak bersanad sampai ke rasul. Niat saya baik. Nah, di dalam iman Kristen disuruh saling memberkati, saling mendoakan, bukan saling cuek, bukan saling nggak peduli. Saya terlepas dari Om Luther, saya mohon maaf teman-teman, saya tidak ada niat menyakiti, tapi mari kita kembali kepada ajaran Yesus. Kita satu persekutuan, ingat, kita adalah domba-dombanya Yesus, dan Yesus adalah gembala kita. Kalau kita percaya bahwa gembala kita adalah Tuhan Yesus, tadi Galatia 4 ayat 16, jika aku menyatakan kebenaran, apakah aku jadi musuhmu? Gitu. Jadi kalau kita adalah muridnya Yesus, mari kita dimuridkan melalui para rasul. Karena perintah Yesus di dalam Matius 28 ayat 19, pergi dan jadikanlah semua semua suku, ya, menjadi muridku. Itu perintahnya hanya kepada 12 rasul. Dia tidak katakan itu kepada Maria Magdalena, tidak mengatakan itu kepada Bunda Maria, tidak mengatakan itu kepada murid-muridnya yang lain yang dikasih makan roti dan ikan, bukan, hanya kepada para rasul. Artinya adalah yang mengenal ajaran Yesus hanya rasul. Mari kita kembali kepada ajaran yang apostolik, kepada ajaran rasul, itu maksud saya. Supaya apa? Kita tidak dicerai-beraikan melalui pengajaran-pengajaran sesat ini. Ingat, iblis itu, bid'ah itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Jadi hati-hati dengan yang di dalam. Kita bisa disesatkan. Gitu. Kalau kamu katakan saling mendoakan itu buat yang hidup, semua di dalam Kristus nggak ada yang mati, Cok. Saya katakan kepada kamu, Artanos, di dalam Kristus itu tidak ada kematian. Orang yang mati di dalam Tuhan itu disebut hidup. Kalau kamu percaya itu, bagus. Kalau kamu percaya yang mati di dalam Yesus disebut mati, itu ajaran siapa? Yesus bilang semua yang mati di dalam Tuhan itu hidup. Gak pernah mati. Jangan diajarkan yang salah. Yesus bilang itu kok. Nanya bahkan Yesus sama kamu. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Percayakah engkau akan hal itu? Yesus itu nanya sama kamu, kok kamu masih bilang di dalam Kristus ada kematian? Dia sang hidup. Rusak reputasinya. Kalau kamu sudah percaya Yesus, ketika kamu mati, kamu bilang kamu mati. Percuma, mending pindah agama. Kalau kamu bilang auto unfollow, saya nggak perlu Anda follow. Unfollow aja, sejak awal juga kamu Jenny nggak follow saya kok. Dalam Kristus itu tidak ada kematian. Percaya nggak masalah. Gitu. Kamu akan mati dalam dosamu, dikatakan seperti itu. Oke, gitu ya Pak John ya. Jadi saya tidak mau mendiskreditkan dari denominasi apapun kamu, tapi kembalilah kepada ajaran Rasul. Katanya back to Bible. Oke. Om Martin Luther bilang, sola scriptura, kalau di skripnya dikatakan, kita ini semua tidak ada yang mati dalam Kristus, kenapa kamu bikin acara baru? Kenapa kamu bikin ajaran yang baru? Ya itu, berarti omongannya itu udah diludahkan, dibalikan, dijilat lagi dong. Ayo, yang sola scriptura kembali kepada skrip. Alkitabnya bilang gitu. Yohanes 11 ayat 25. Baca aja. Jadi ini makanya aku bilang, aku tuh bukannya mau buat gebrakan baru. Ini bukan ajaran baru, ini ajaran lama.
Karena kalian terbiasa makan burger, kalian merasa canggung dengan makan nasi. Paham sampai sini? Kita ini orang Indonesia, makanlah nasi. Kalau kamu makan burger, tiba-tiba ngelihat orang makan nasi, kamu agak jijik mual, ya kamunya keluar dari culture kamu. Top makan burger, makan nasi, kita orang timur, makan nasinya. Gitu. Ya, Yohanes 11 ayat 25. Itu. Jadi saya bukan menarasikan hal yang baru, ini hal yang lama, hal yang paling purba. Gitu. Jadi kayak seolah-olah kalian mendapatkan ajaran yang baru, bukan, ini ajaran lama. Gitu. Ya. RT 6 kesempatan di sini.